Jangan lupa subscribe di YouTube channel Metro TV News dan juga nyalakan notifikasinya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina yudhahiruna minkum min nisaihim ma hunna ummahatihim in ummahatuhum illallai waladnahum wa innahum layaquluna munkaram minal qawli wa zura wa innallaha la'afuwun ghafur. Shadaqallahul azim. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Orang-orang di antara kamu yang menzihar istrinya, menganggap istrinya sebagai ibunya, padahal istri mereka itu bukanlah ibunya. Ibu-ibu mereka hanyalah perempuan yang melahirkannya. Dan sesungguhnya mereka benar-benar telah mengucapkannya suatu perkataan yang mungkar dan dusta. Dan sesungguhnya Allah Maha Pemaaf, Maha Pengampun. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Allahumma arhamna bil Quran. Alhamdulillah. Jazakallah khair Azril. Hai, udah pulang dari pondok ini. Hari ini kita formasinya lengkap. Ntar ya Bunda sapa pemirsa dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Halo pemirsa Metro TV dimanapun Anda berada. Jumpa kembali di acara kesayangan kita Asmaul Husna. Alhamdulillah. Masih bersama keluarga Ustaz Taufikur Rahman. Dan kita akan membahas salah satu asma Allah yang luar biasa, yaitu Al-Afu. Al-Afu bermakna Allah yang Maha Pemaaf. Allah itu Maha Pemaaf, Allah itu Maha Pengampun, Allah itu Maha Penghapus segala dosa-dosanya. Asal kita betul-betul taubatan nasuha ya Bi ya. Ya, terima kasih. Pemirsa dimanapun Anda berada, tetap walaupun Ramadan akan meninggalkan kita, tidak akan pernah berhenti untuk kita selalu bersyukur. Masya Allah, saat wiridan penuh tafakur, waktu pukul 5 waktu Madinah. Ramadan penuh syukur bersama kita lewat kajian Asmaul Husna. Alhamdulillah. Jadi Bunda, di akhir Ramadan ini merupakan bagian Aidkum minan nar. Amin. Di mana Allah membebaskan dari sentuhan api nerakanya. Dan Nabi mengajarkan lewat doa yang masyhur dan keterangan hadisnya pun sahih untuk kita selalu memperbanyak doa ini, apalagi kaitannya dengan Asmaul Husna yang sekarang Al-Afu, Maha Pemberi Maaf. Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anni ya karim. Allahumma ya Allah, innaka sesungguhnya engkau afuwun, Maha Pemberi Maaf. Tuhibbul afwa, suka memberikan maaf kepada hamba-hambanya. Fa'fu anni, oleh karenanya ya Allah, maafkanlah akan segala kesalahan-kesalahan. Amin, Allahumma amin. Hadirin hadirat rahimakumullah, patut kita syukuri. Al-Imam Nawawi dalam kitab Nashihul Ibadnya di halaman ke-45, beliau mengisahkan Nabi Allah Adam. Kakak, Ajril, juga Bunda, juga pemirsa, kita sebagai umat Rasulullah sampai Nabi Allah Adam aja iri. Apa kata Nabi Allah Adam perihal minta maaf, perihal minta ampun ini? Qabulu taubatika Nabi Makkah wa ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam yatubuna fi kulli makanin fayaqbalu taubatahum. Aku, kata Nabi Adam, begitu aku melanggar terhadap ajaran agama,
Karena Allah memesankan jangan kau dekati. Ternyata Adam dan istri bukan malah mendekati, malah mencicipi. Berarti melanggar. Begitu diturunkan ke muka bumi, dia mengatakan, qabulu taubati, Allah menerima permohonan maafku, Allah menerima permohonan ampunnya. Ternyata bukan di tempat aku diturunkan. Karena di Makkah, diterimanya di Mekah Al-Mukarramah. Nabi Allah Adam minta maaf kepada Allah lewat doa yang masyhur dalam Quran di surat Al-A'raf ayat ke-23. Apa doa yang diminta sama Nabi Allah Adam kepada Allah Subhanahu wa taala bersama istrinya? Qala Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Berkata Nabi Adam dan istrinya, apa perkataannya? Ya Tuhan kami telah menzolimi diri kami. Seandainya Engkau tidak memberikan maaf kepada kami, sungguh kami tergolong hamba-Mu yang merugi. Singkat kata, belum Allah terima permohonan maafnya. Dan Allah baru maafkan begitu di Jabar Rahmah. Jabar Rahmah adanya bukan di Metro TV. Ya, nah kita sebagai umat baginda Rasulullah, Nabi Allah Adam iri. Apa katanya? Sementara Allah menerima maaf umatnya Rasulullah, nggak perlu jauh-jauh ke Mekah. Tapi keistimewaan untuk umat baginda Rasulullah, apa katanya? Dimanapun kita minta maaf, dimanapun kita bertobat, dimanapun kita minta ampun untuk umat Rasulullah, selama maafnya benar-benar, apalagi di bulan Ramadan, maka pasti Allah menerima permohonan maaf kita. Masya Allah. Asal syaratnya ya, ada syaratnya. Taubatan nasuha itu kayak apa, Bi? Satu, sampai betul-betul diampuni jadi sama Allah. betul-betul ayyuk li'a anil maksiyah, memutuskan perbuatan maksiat yang pernah dikerjakan. Kemudian di mana ayyandama ala fi'liha, menyesali akan perbuatan yang pernah dikerjakan. Lantas yang ketiga syaratnya ayyazima an la yauda ilaiha abadan, berazam, bercita-cita nggak akan mengulangi selama-lamanya. Nah, selama ini dosanya hubungannya vertikal pada Allah, tiga syarat ini pasti Allah terima permohonan maaf kita. Selama Allah baik banget ya. Jadi siapa kita kalau nggak memaafkan? Tadi habis makan aja belum terlalu banyak minumnya. Minum lagi sayang. Yuk, mumpung masih banyak waktu. Minum sayang. Ya, silakan. Kakak, ayo. Insya Allah. Alhamdulillah. Yuk kita lanjutkan lagi pemirsa. Kajian kita di Asmaul Husna masih bersama keluarga Ustaz Taufikur Rahman. Kita tengah membahas Asma Allah Al-Afu. Bagaimana cara kita meneladani Asma Allah tersebut yang mudah memaafkan hambanya ketika hambanya itu sudah bertobat. Nah, bagaimana kalau misalnya kita nih, Bi, kita udah difitnah, padahal kita nggak ngelakuin itu, namanya udah kadung tercemar. Bagaimana sih supaya kita tuh bisa seperti Allah gitu, mudah memaafkan orang yang sudah menyakiti kita? Pertama, jelas di saat kita memang tidak melakukan perbuatannya sifatnya di masyarakat, kemudian ada orang yang memfitnah kita, mencemarkan nama baik kita. Di saat kita lawan dengan sabar, itu balasan pertama menjadi penggugur dosa-dosa kita. Amin. Ya, yang kedua, ini janji, bahkan Nabi bersumpah, Bunda, wala zulima abdun mazlamatan. Tidaklah seseorang yang dizolimi dengan satu kezoliman, difitnah dia, yang padahal dia tidak seperti fitnah yang telah disebarkan di masyarakat tempat dia tinggal. Lantas dia ikhlas sabar, tadi jelas Allah gugurkan dosa-dosanya. Yang kedua, untuk balasan di dunia, illa zadahullahu ta'ala izzan. Hakikatnya Allah lagi mau mengangkat derajatnya. Amin. Nah, yang ketiga, inilah yang Allah senang. Makanya dalam Al-Quran, wallahu yuhibbul muhsinin. Orang-orang yang punya jiwa pemaaf, Allah senang dengan perbuatan yang demikian. Maka garantinya untuk nanti di akhirat, adakhalahullahu ta'ala al-jannata bighairi hisabin. Masuk surga tanpa dihisab. Amin. Berarti itu yang harus kita ingat-ingat ya. Udah, mudahkan, maafkan. Karena di dunia ini cuma sebentar.
yang nanti kekal tuh pulang di kampung akhirat. Jadi kalau inget Gimana? inget itu, Iya, jadi gimana lebih nggak enak ringan ya. 3 itu. Iya, kalau Bunda sih pilih itu deh. Mau belajar sabar aja, belajar sabar karena aduh dosa kita ini berat banget ya, Bi, banyak banget Ya. setiap hari, sadar atau tidak sadar kita pasti melakukan kehilafan. Azril, kakak ada yang mau ditanyain nggak? Kakak mau nanya, Bi. Ya. Kan tadi kalau kita berbuat dosanya terhadap Allah, kita bisa taubat nasuha, sudah pasti diampuni sama Allah. Amin, Ya. insyaallah. Tapi kalau misal sama manusia nih, Bi, kita nih misalkan abis punya kesalahan sama dia, kita nggak sadar, misalnya kita baru sadar, oh belum minta maaf. Nah. Tapi pas mau minta maaf ternyata orangnya udah nggak ada, Bi. Kemana Itu dia? Wafat. Oh, udah. wafat. Ya kemana, ke pasar? Misalkan kemana? orangnya udah nggak ada, sudah Wafat. wafat. Wafat ya. Itu gimana caranya minta maafnya, kan udah nggak bisa, tapi kan kita harus maaf dulu, nanti kalau ternyata dia belum maafin gimana gitu. Kalau urusannya sifatnya ada sangkut paut hutang piutang, nggak bisa cukup hanya sekedar minta ampun dan mendoakan dia. Tapi kalau ada urusannya sifatnya sangkut paut masalah hutang piutang, atau mungkin urusan warisan, ada urusan berkenaan masalah fulus lah, maka kakak harus dengan jiwa besar mencari keluarga almarhum. Ya, mencari sampai ketemu. Nah, begitu ketemu sama keluarga almarhum, sampaikan maksud tujuan kedatangan kakak. Selama hidup almarhum atau almarhumah, saya pernah pakai uangnya. Nah, alhamdulillah ya sekarang sudah ada uang buat bayar. Ternyata almarhumnya, ya mohon maaf, yang bersangkutan sudah meninggal dunia. Nah, ini saya serahkan ya untuk keluarga yang ditinggalkan. Nah, lantas dari keluarga yang ditinggalkan ada ijab, ada kabulnya. Ya udah, kami ikhlaskan, baru boleh tuh diterima uangnya bawa lagi. Tapi kalau misalkan diambil, itu memang hak mereka. Boleh, harus kita menyerahkannya. Nah, akan tetapi di saat memang yang tahu hanya pribadi kita dan nggak ada urusan sangkut paut hutang piutang. Nah, caranya ternyata begitu kakak cari tahu udah meninggal dunia. Nah, jangan pernah berhenti kakak mendoakan kepada almarhum. Kenapa? Misalnya tuh kasusnya yang tadi ya, yang udah dicemarkan nama baiknya gitu, tiba-tiba yang ada difitnah yang itu difitnah meninggal. juga. Iya. Nah, jadi ketika dia mau minta maaf, ini kan udah kadung dia mungkin belum memaafkan atau gimana. Walaupun kita udah beristighfar, kita udah sedekah atas nama dia gitu. Nanti kan pengadilannya tetap ada. Kita harus cari dulu apa gimana? Nggak perlu, karena yang namanya urusan aib, Bunda, nggak perlu dibongkar lagi sesuatu yang sudah rapi. Gitu, jadi nggak perlu. Nah, makanya untuk lebih jelas, boleh deh, ya, Azril bacakan surat ketiga Ali Imran, juz keempat ayat 133 dan 134. Ustaz Rio. Yuk. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wasari'u ila maghfiratin mir rabbikum wa jannatin 'arduhas samawati wal ardu u'iddat lil muttaqin. الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. Ya. Sadaqallahul azim. Ikhwafillah rahimakumullah, dari ayat yang tadi dibacakan ini berkaitan yang lebaran sudah diambang pintu. Jadi kriteria orang bertakwa, Bunda, itu 4. 1, gemar berinfak baik lapang. 2, gemar berinfak walaupun sempit seperti kemarin pandemi. 3, wal kadhiminal ghaiza, bisa menahan emosi. Dan yang keempat, wal afina anin nas, mau memaafkan saudaranya. Alhamdulillah. Ilmu buat kita ya. Alhamdulillah, pemirsa yang dirahmati Allah, para pencinta Asmaul Husna yang belum sahur, ayo segera karena waktunya sudah sedikit lagi. Sahur itu sunnah ya, harus makan yang sehat-sehat supaya besoknya tidak lemes. Dikit lagi kita, nanti belum tentu ketemu Ramadan. Oke Bi, kita membahas tentang Asma Allah Al-Afu. Allah itu begitu maha pemaaf, padahal kan sudah dicatat tuh sama malaikat ya. Iya. Ini malaikat Raqib Atid kan mencatat, itu tugasnya tidak ada yang luput dari catatannya. Betul Dosa sekali. apapun, perbuatan baik atau buruk dicatat.
Nah, ini dengan Asmaullah Al-Afu ini, Allah Maha Pengampun, gimana nih catatannya udah banyak banget kan, nggak bisa begini-gini, nggak bisa dihapus. Itu kan tugas malaikat Ya. yang tugasnya mencatat. Bahkan pemirsa, dalam kitab Riyadhus Shalihin, Ya. Al-Imam Nawawi mengutip salah satu kejadian di mana seseorang yang sudah berbuat dosa sampai membunuh 99 orang. Dibunuh. Lantas di saat dia menuju mau mencari guru ingin bertobat, lantas gurunya ini memberikan informasi, oh dosa kamu udah kebangetan banyak, nggak ada maaf lagi buat kamu. Terpancing emosinya, dia keluarkan lagi pedangnya, sekalian ditebas ini orang, 100 jadinya. Lantas dia berangkat lagi, tujuannya ingin minta maaf, ketemu lagi dengan seseorang yang dianggap bisa untuk diceritakan. Nah, orang ini memberikan petunjuk, wahai anak muda, dosa-dosa kamu pasti Allah maafkan, tapi yang membimbing bukan saya. Saya punya guru lagi, silakan temui di tempat sebelah sana, kamu berangkat supaya kamu dibimbing. Tahu nggak, Azil kakak, dalam hadis ini diceritakan, begitu dia baru melangkah beberapa langkah, meninggal dunia. Ya Allah. Nah, dalam hadis ini diceritakan tuh, para malaikat berebutan. Malaikat Jabaniyah mengambil posisinya, ini hak saya, tempatnya ke neraka. Karena belum sempet tobat, udah meninggal dunia. Kata malaikat rahmat, ntar dulu dong. Jangan main masukin neraka aja. Allah punya asma al-afu, pemaaf. Gimana? Ini kan orang walaupun udah bunuh 100 orang, dia mau melangkahkan kakinya ingin tobat. Nah, niatnya itu saya pakai bahasa Nabi, kaman la dzambala. Orang ingin minta maaf, baru pengen doang, udah seperti nggak punya dosa. Allahu Akbar. Jadi bagaimana dong? Ya udah kalau gitu, ya biar adil diukur aja deh. Ada tokek ketimu batu. Oke kalau begitu, diukur. Nah, ternyata Bunda, itu kan melangkahkan kakinya Azil kakak nih yang sedang minta maaf baru beberapa langkah. Tapi Allah punya kuasa. Innama amruhu idza arada syai'an ayyakula lahu kun fayakun. Allah punya kuasa, Allah lihat kesungguhan dirinya, pengen taubat, pengen minta maaf kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Maha Al-Afu, Maha Pemberi maaf. Begitu diukur pemirsa, entah bagaimana, ternyata langkah kaki yang sudah dilangkahkan sama orang yang telah berbuat dosa ini, ternyata sudah banyak kan yang dilangkahkan. Allahu Akbar. Malaikat juga bingung. Ya udah, haknya Hak prerogatif untuk masuk Allah itu ya. ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Tapi dengan cerita begini jangan jadi begini juga ya. Niatnya harus tulus. Maksudnya Jadi entar nggak aja bisa dulu main-main. gitu. Kita pokoknya leha-leha aja dulu, berbuat maksiat aja dulu, korupsi aja dulu, berzina aja dulu, judi aja Takutnya dulu. belum tobat. Ya kan udah keburu Ingat, wafat. nembus obat ke Margonda di antar rijal penjaga serba. Urusan tobat yang ditunda karena ajal datang tiba-tiba. Kesimpulan dulu, Be. Udah Ya. tinggal dikit lagi nih. Jadi ikhwah fillah, singkat saja, memang perihal memaafkan berat. Apalagi yang tadi sudah betul-betul trauma. Ya. Tapi ingat, saya nyebutin 3 hal, Nabi jamin masuk surga tanpa hisab. 1, kamu memberi kepada orang yang pelit sama kamu. Ingat, besok udah lebaran, jangan pelit buat berbagi. 2, kamu memaafkan kepada orang yang udah nyakitin kamu. Ya ikhlas memaafkan. Yang 3, kamu sambungkan silaturahim kepada orang yang udah mutusin silaturahim kepada kamu. Di saat 3 macam ini dijaga, maka surga kakak Azil tanpa dihisap lagi. Amin, insya Allah. Sekarang mumpung ada Azril ya, Kak. Iya, mau ada adek kita tes Bi. Kan biasanya Abi yang pantun. Ada adek nih sekarang kan. Ada pantunnya deh. Ayo, Abi nih. silakan. 1, 2, 3. Pergi haji ke kota Mekah. Cakep. Sampai di sana makan-makan. Ya. Kalau hidup mau berkah, harus mudah memaafkan. Cakep, Masya Allah. Ya, ini kita garis bawahi, harus mudah memaafkan. Kalau pengen hidup tenang, hidup damai, tidak punya rasa dendam kepada siapapun, hidupnya pokoknya senyum aja. Ya itu, harus kita meneladani asma Allah Al-Afu, mudah memaafkan. Karena kita pun pasti tidak luput daripada kesalahan. Kalau kita ingin dimaafkan oleh Allah, maafkanlah orang yang sudah menyakiti kita. Insya Allah ya, Kak ya. Baik, kita waktunya pamit undur diri pemirsa. Tonton terus Asmaul Husna hanya di Metro TV. Walafuinkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ilahi lastu lil firdausi ahla
الذنوب فإنك غافر الذنب العظيم. Amin. Nah, anak kepada orang tua dicium tangan. Ya, pemirsa, berjumpa, saling memandang dan saling bermusafahah, Nabi memberikan garansi. Maka sebelum semuanya berpisah, Allah sudah gugurkan dosa-dosa. Allahu Akbar. Metro TV